Mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Sekarang hadis ke-29. Hadis 29. Udah. Saya bacakan ya. Al-haditsut tasi'u wal ishruna. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Akhbirni, kabarkanlah kepadaku bi amalin, satu amalan yang yudkhilunil jannah, yang memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an azim, laqad, sungguh benar-benar sa'alta, engkau bertanya, an, tentang azim, yang besar, sesuatu perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaih. Wa innahu, dan sesungguhnya itu layasirun, benar-benar yasir, mudah, ala man yassarahullah, atas orang yang Allah mudahkan kepadanya. Allah Ta'ala mudahkan, maka itu atasnya. Ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menaikkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Ala, tidakkah, maukah, adulluka, aku tunjukkan kepadamu, ala abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah, dan sedekah itu tutfi'u, memadamkan, al-khati'ah, dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Wa sholatu rajuli fi jawfil lail, dan sholat seseorang di tengah malam. Sumatala, kemudian beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madoji'. Tatajafa, jauh, junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madoji', dari tempat tidur. Hatta balago, sampai yang mencapai yang malun. Al-ayah, di surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka biroksil amr, maukah aku kabarkan kepadamu perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa zirwati sanamih, dan puncaknya. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, beliau bersabda, roksul amri al-Islam, pokok perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-sholat, dan tiangnya adalah sholat. Wa zirwatu sanami, dan puncaknya al-jihad, yakni jihad. Sumakola,
Kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bimalaki zalika kullih. Ala, maukah ukhbiruka, aku kabarkan kepadamu bimalak. Malak ini salah satunya itu kekuasaan atau kemampuan. Maksudnya mencakupi itu ya. Zalika kullih, itu semua. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Fa'akhadha bilisani, lalu beliau memegang lisannya. Waqala sambil bersabda, rufa alaika hadza, tahanlah, cegahlah alaika atasmu ini. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bi, dan sesungguhnya kami benar-benar akan dihukum dengan sebab apa yang kami bicara dengannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Sakilat artinya menyebabkan kematian. Sakilatka menyebabkan kematianmu, ummuka ibumu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim, dan apakah yakubu akan membanting, menelungkupkan anas manusia finnar, di dalam neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Al-qala, atau Nabi bersabda, ala manakhirihim, atas hidung-hidung mereka, illa asaidu al-sinatihim, melainkan asaid, sawah atau ladang al-sinatihim, lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan dia berkata, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih, artinya pendek ya. Oke, sekarang kita teliti sedikit ya. Pertama, Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat. Sahabat itu sahabat Nabi, maksudnya sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Muslim, dan dia mati dalam keadaan Muslim. Disebut sahabat Nabi. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, dia bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar. Kemudian Nabi jawab, engkau bertanya tentang perkara yang besar ya, dan sesungguhnya itu benar-benar mudah. Alaman yassarahullahu ta'ala alaih, atas orang-orang yang Allah mudahkan atasnya. Mudah ya, nggak sulit. Oh, kenapa kita sulit ya? Hah? Kan Nabi mudah tuh. Mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Ya, ini maunya Allah nih. Maunya Allah dulu nih ya. Ta'budullaha. Kata Nabi, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an. Jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, di begini ini bicara tauhid namanya nih ya, mengesahkan Allah. Jadi pertama, kita diperintah menyembah Allah, ibadah, beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa saja yang Allah perintah ya, supaya kita mengerjakan ya, nah itu maka bernilai ibadah. Misalkan contoh sholat diperintah gak sama Allah, nah, maka sholat itu ibadah gitu, ya. Nah, jadi setiap ketaatan yang kita diperintah oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Dan apa saja yang Allah suka itu dikerjakan,
itu juga bernilai Ibadah. ibadah maksudnya, ya. Dan kebalikannya larangannya yang kita juga dilarang sama Allah supaya ditinggalkan itu kan, larangan itu maka juga bernilai ibadah. Itu perlu dipahami itu mana ibadah dan mana bukan itu ya. Ya. Orang-orang musyrik Quraisy mereka menyembah Allah gak? Enggak. Menyembah. Oh, menyembah. Kalau ditanya siapa ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabnya Allah. Orang-orang kafir pada masa Nabi, ya kan? Kalau ditanya itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberi rezeki, jawabnya Allah. Ya. Nah, tapi mereka nggak ini nih, kalau kita itu la tusyriku bihi syai'an. Nabi berita ya, jangan kamu menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi yang Allah mau menetapkan kan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah. Ini mana itu kita menetapkan Allah adalah Rabb kita, ya kan? Jangan kamu kemudian menafikan Tuhan yang lain. Jangan kamu nyembah Tuhan yang lain. Nah, itu la tusyriku bihi syai'an, bukan sekedar ibadah doang, tapi kamu nggak mau ninggalin berhala. Itu mesti beribadah kepada Allah juga tidak berbuat syirik. Nanti insya Allah setelah kita selesai membahas arba'in, kita kembali ke pelajaran tauhid gitu ya kan. Mana tauhid, nanti kan kita pelajari mana kategori tauhid mengesahkan Allah dan mana kategori syirik, supaya kita tahu, karena dosa syirik itu dosa yang sangat besar, gak diampuni dosa syirik itu ya. Ini contoh sederhana aja ya. Yang nggak tahu ya, demi Allah demi Rasulullah, pernah dengar nggak orang ucap gitu? Demi Allah demi Rasul. Itu sumpah, ya kan? Sumpah termasuk kategori ibadah. Jadi kalau kategori ibadah tidak boleh kita berikan kepada siapapun kecuali Allah. Kalau kita berikan kepada selain Allah, sekalipun itu nabi, sekalipun itu malaikat, maka itu termasuk syirik. Kalau kita berkata demi Allah, demi Rasulullah, ada berapa ini yang disumpah? 2. Syirik gak? Syirik. Kalau mau sumpah demi Allah aja udah. Jangan demi Rasulullah. Jangan katakan dengan makhluk yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Tuh ya, nggak boleh. Itu persoalan sederhana. Nah, kemudian setelah kamu mengesahkan Allah, ya kan, beribadah tidak menyebutkannya, diberikan yang waktu qimah sholat, diberikanlah sholat 5 waktu, ya, jangan ditinggalin, sholat 5 waktu. Ya. Kalau sudah saya sampaikan waktu itu ya, kalau orang nggak sholat 5 waktu nanti di akhirat itu satu kamar sama Fir'aun, ya, satu kamar. Kalau satu kamar di dunia, ya, sama Fir'aun, ya. Ya. Nah, Fir'aun kan raja ya kan, raja di dunia, pegang semua kekayaan dunia. Tapi ini di akhirat, kalau di akhirat sekamar sama Fir'aun mau. Ini maksudnya waktu qimah sholat 5 waktu. Kalau mau nambah yang sunnah tambah. Waktu dia zakat dan menunaikan zakat. Ini kalau disebutkan secara mutlak zakat, maksudnya zakat mal. Ya, tapi ini mencakup zakat-zakat yang lain itu kayak zakat fitrah. Kalau di Al-Quran secara itu zakat mal.
Sumu Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini nanti sebentar lagi kalau masuk bulan Ramadan, baru kita bertemu di bulan Ramadan gitu ya. Amin. Sebulan penuh kita kerjakan ya. Fatahujul bait dan berhaji ke Baitullah. Kalau zakat sama berhaji ini bersyarat. Waalaikumsalam. Bersyarat, ya kan? Misalkan contoh zakat mal 1 tahun punya harta emas 90 gram, maka wajib zakat 2,5%, ya. Wajib zakat 2,5%, itu bersyarat kalau punya harta, ya. Berhaji kalau mampu, insya Allah ini ya, mudah-mudahan ya, ya. Nah, ini rukun apa nih? Rukun Islam. Rukun itu sesuatu yang mesti ada di dalam pekerjaan, itu namanya rukun. Ya, kalau syarat di luar pekerjaan. Jadi orang Islam mesti pertama mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kedua, sholat, puasa dia tuh ya kan, zakat dan berhaji itu bersyarat ya kan. Kurang-kurangnya pertama tauhid, kemudian sholat, waktu dan puasa di bulan Ramadan, mesti ada itu orang muslim itu begitu. Ya. Kemudian berikutnya sumakola Nabi bersabda, ala aduluka ala abwabil khair, maka aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, maksudnya pelindung dari siksa Allah, itu maksudnya dia ya. Dengan kita berpuasa maka akan terjaga diri kita dari dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Ibnu Daqiq memaksudkan puasa di sini adalah puasa sunnah karena berdasarkan dalil sebelumnya. Ibu masih kajian puasa ini juga udah lama ya, insyaallah ya. Tua. Dua dia lama-lama. Ya, berikutnya was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Ini sedekah nih. Ya. Sedekah itu tudfi'ul khati'ah, memadamkan dosa, menghapus dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Ya. Kama yutofiul ma'un nar, ini perumpamannya sebagaimana air memadamkan api. Nih bersedekah seringkali banyak di dalam Al-Quran itu sholat diganti dengan zakat. Karena zakat maksud sedekah maksudnya zakat, ini umum ya. Nah, kalau masalah sedekah atau zakat, maksud utamanya adalah menginfakkan harta, uang, ya. Kalau zakat tadi bebas ya. Yang sedekah harian itu ada di hadis itu, kalau dalam sehari orang itu gak berinfak, itu didoain sama malaikat, didoakan kerugian. Itu yang nggak bersedekah. Tapi untuk orang yang bersedekah didoakan sama malaikat, didoakan keberuntungan. Jadi dari hadis itu kita pahami, berarti kita mesti bersedekah setiap hari. Kalau doain malaikat kan kita boleh lah, malaikat maka ada dosa, ya kan? Ya, aku dosa-dosa kecil. Ya, itu secara mana hakikat dan namanya sedekah itu adalah memberikan harta, ya. Kalau
infak kepada keluarga mah itu wajib. Ya, walaupun dengan sesuap nasi bos ya. Sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam mulut istri itu juga termasuk sedekah infak ya. Diganjar sama Allah, tapi niatnya ikhlas karena Allah. Jadi setiap perkara ibadah semuanya harus didasari dengan ikhlas. Ingat ya, ibadah baru diterima kalau ikhlas dan mengikuti contoh Rasul, contoh Nabi ya. Jangan riya ya, itu diingat-ingat. Dan memang ada juga di hadis lain secara majas, namanya kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kalau nggak punya harta, ya berikan kebaikan kepada orang. Itu juga termasuk sedekah. Kalau nggak bisa berbuat baik sama orang, sekurang-kurangnya jangan berbuat jahat sama orang. Itu kata Nabi. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang, sekurang-kurangnya itu jangan kamu berbuat jahat kepada mereka. Ya. Fadilah sedekah ya. Kemudian wasolatu rojuli fi jawfil lail, dan sholat seseorang di tengah malam. Ini di atof waw atof ini yang belajar bahasa Arab ini sama Eda. Ini atofnya sholat ini ke sedekah. Jadi takdirnya gini. Wasolatu rojuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang fi jawfil lail tutfi'ul khoti'ah, gitu maksudnya. Sholat orang di tengah malam dapat memadamkan, menghapus dosa. Sholat malam, sholat tahajud, ya, itu maksudnya. Summakala, kemudian beliau membaca nih, bukan nih surat ini apa namanya? Surat Sajdah. Oh, Quran enggak? Nih, kami. Bukan nih. Sajdah nih. Sajadah. Sajdah. Kalau enggak ada kata lain itu al-mu'min, surat al-mu'min. Kadang-kadang di satu sebutan, satu catatan Al-Quran, al-mu'min, surat Sajdah sebutnya. As-Sajdah tadi. Iya. Ayat 16. Sajadah 16. baca aja. Udah baca dong. Ya, bacain aja lah tadi. Bacain aja. Kata Jafa junubuhum anil madoji. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya bangun, ya. Sholat malam. Yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan, dengan rasa takut, atau ma'an, dan sangat ingin. Biasa diterjemahkan harap dan cemas, gitu maksudnya ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Ya, ada di surat As-Sajdah ini ayat 16 ini ada perintah sholat malam dan berinfak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala, maka tidak ada ta'lamu nafsun, satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari apa yang namanya ini, qurrat, enak dipandang mata, ini qurratu a'yun. Jazakum bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang mereka berbuat.
Jadi orang-orang yang itu karomah kalau tafsiran di surat tafsiran 1 itu ya, untuk Robi Abdul lapangkan dada gitu ya. Ini perintah sholat malam, menghapus dosa-dosa. Dan berikutnya, ala ukhbiruka bi rasil amr, maka aku berkabar kepadamu pokok perkara, pokok segala urusan ya. Kemudian di bawahnya ini Nabi sabda rasul amri is Islam, pokok perkara itu adalah Islam ya. Kalau mendapatkan kebaikan dunia akhirat, Islam ya. Kafah secara menyeluruh. Oh bisa kita ya kafah secara menyeluruh. Udah di surat lain yang biasa dibaca apa namanya khotib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa itu maksudnya apa? Kita mengerjakan perintah semuanya yang Allah perintah, kemudian kita menjauhkan larangan semuanya. Ada sahabat Nabi tanya, siapa yang bisa begitu? Kami suka mendolimi diri. Kemudian di ayatnya itu sebagai bayan, bukannya nasib maksudnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Di hadis itu ada kita diperintah istiqomah. Kemudian dikatakan kamu tidak akan mampu istiqomah. Tetapi kita disuruh menjaga sholatnya, sholat lima waktu sampai sunnah berat, ya. Makanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kemudian kalau sholat seseorang itu baik, maka baik pula amal-amal yang lain, ya. Ini wa amuduhus sholat, dan tiangnya adalah sholat tiang, ya kan, berarti di sebuah bangunan. Kalau nggak sholat berarti tiangnya roboh, tiang agamanya belum disemen katanya. belum disemen. Dewazir waktu sanami al-jihad, zirwah itu asal artinya itu puncak ya, titik puncak tertinggi itu zirwah namanya. Sanam itu punuk onta, itu ibarat itu punuk onta bongkol. Itu nanti puncak tertinggi dia, puncak tertinggi dari Islam gitu ya. Adalah dari perkara itu maksudnya, puncak tertinggi dari perkara itu adalah al-jihad. Jihad kalau secara arti bahasa artinya sungguh-sungguh. Kalau secara istilah perang melawan musuh ya. Jadi kalau menemukan kata jihad ya, baik di dalam Al-Quran atau hadis, mesti kita artikan perang melawan musuh, kecuali memang kata jihad itu diartikan secara bahasa gitu ya. Jadi ini soal perang ini maksudnya. Suma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maka aku kabarkan kepadamu yang menguasai itu semua ya. Qultu, aku menjawab bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisani, maka dia memegang lisannya ya. Nabi nih kata Nabi nih ya, yang menguasai itu semua, kata Nabi sambil tunjuk lisannya, kuffa alaika hadza, cegahlah atasmu ini, jaga omongan. Kemudian lanjutannya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bih, dan sesungguhnya kami bertanya, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dihukum dengan apa yang kami berbicara dengannya.
Nabi bersabda, sakilat ka ummuka. Ya Mu'az, sakilat ka ummuka ini kayak macam kata seru. Kalau di antara tadi apa ya? Ummuka, ibumu, sakilat ka, telah menyebabkan kematianmu. Kalau bahasa kita aja ya, kita. Nanti kemana aja, gitu, ya kan? Saya nggak tahu urusan kayak begini, kayak gitu. Atau boleh juga, ini kayak arti secara bebas gitu ya. Emang ibu yatim nggak pernah ngasih tahu, gitu, ya kan? Kata seru. Ini masih berhubungan dengan jaga lisan itu ya. Wahal yakubun nasafinnar ala wujuhihim. Hal di sini kan artinya apakah ya? Di sini maknanya nafilah gitu ya. Tidaklah yang akan membanting manusia di dalam neraka atas wajah-wajah mereka, atau Nabi bersabda atas hidung-hidung mereka, melainkan ini ladang al-sinati, maksudnya omongan. Jadi banyak kata Nabi dalam perkara ini, kita suruh kita sama Nabi kan menjaga omongan. Banyak yang menyebabkan orang masuk neraka karena ini lisan. Jadi hati-hati kita kalau ngomong. Tadi hadis yang sudah pernah kita bahas, fal yakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ya, kalau nggak bisa berkata yang baik-baik, diam. Emang ada ya orang ngomongnya kayak sih ada juga. Ngomong kayak nggak pernah baik deh, sakitin terus. Apa namanya? Kagak ada yang enak gitu omongannya. Ada juga orang punya tipikal kayak begitu. Ya. Ngomongnya nyakitin terus, nggak ada yang menghibur temannya atau yang Tapi kalau pelawak gimana tuh? Nyela orang. ya, nah kalau kan dia kalau memang candaan itu hati-hati juga, kita nggak tahu hati orang. Kadang-kadang dengan candaan tanpa sadar kita menyakiti orang itu, dosa menyakiti orang. Kan cuma pekerjaan dah. Iya, kita nggak tahu. Maksudnya menghibur, kan nggak boleh disamain kan kita gini deh, nggak usah lawak-lawak kayak gitu deh. Kayak kita nih dalam pergaulan sehari-hari, candaan. Kadang-kadang dari omongan kita ngeledek, misalnya. Menurut yang ngomong ngeledek gitu. Tapi kan kita nggak shooting, dia kan shooting, Bang. Beda kan? Enggak, maksudnya keadaannya, sifatnya gitu, sifatnya sama aja. Dari candaan itu bisa jadi tanpa kita sadari menyakiti orang itu. Tapi kalau dia di mata Allah mah, lu mau sandiwara, mau pelawak, tetap itu berkatan dah. Iya. Maaf nih bos saya, nih bos betul. Bos apa jalanan nggak lurus, Iya. iya kan? Kan bercanda ya kan? Benar. Jadi nggak tahu apa ya hati gitu. Ah? Ikhlas. Ikhlas. Makanya kita disuruh tuh fuzul afwa, jadilah maaf. Ya walaupun memang di situ, iya ada ya. Saya pernah ngerasain, kan? Iya. Jadi anak buahnya dia. Iya. Ditanya sama pelanggannya. Iya. Gimana kabar bos lo? Masih sakit bos. Tapi tadi berkata jujur. Iya udah. Biar jujur itu bos ikhlas deh. Iya. Itu. Ya mudah-mudahan gitu kan si bos deh kan dengan sakit itu jadi sukses kan, orang-orang yang sabar dan penyakitnya itu bisa menyebabkan ke surga. Itu pengaruh di rezeki ya. Nak? Makin kita cengin dia rezeki tambah bagus. Tapi jangan begitu juga lah. Iya ya. Gitu ya. Ah ini kan mencakup misalkan gibah, ya kan kapan ada tuh dari omongan, ya kan. Gibah itu kita ngomongin orang lain yang omongan itu kalau diketahui oleh
ya, dia nggak suka, ya. Oke, bahasa ini apa itu gibah? Gibah ya, Mencela. ngomongin kejelekan orang, Oh, ngomongin kejelekan orang, yang kejelekan itu ada padanya, itu namanya gibah. Tapi kalau ngomongin orang kejelekannya, kalau nggak ada pada orang itu kejelekan itu, maka disebut buhtan, ya. Itu sama-sama juga dilarang, ya. Saya si bos orang yang jujur. Nah, di bos nggak bohong. Kan gibah tetap. enggak, kalau ada padanya itu ya gibah namanya. Tapi kalau nggak ada, bukan namanya dia. Murtad. Bukan, pakai bak, bukan, Bukan. ya, itu, ya, hati-hati. Nah, kemudian apa lagi? Namimah, adu domba, ya, adu domba memfitnah, ya. Ini apa ini? Fitnah Nabi, kami bantu Nabi adu domba, fitnah, ya. Itu kalau masalah politik tak, kita bilang nggak mau pilih dia. Itu apa namanya tak? Yang lain sebenarnya dia. Gibah apa Enggak, gimana? maksudnya adu domba di sini tuh apa ya, diadu supaya tuh orang berantem kayak gitu, namimah, adu domba, ya. Dusta, ya. Kemudian kalimat kufur apa itu contohnya? Kalimat kufur, kalimat yang menyebabkan kekufuran. Iya, kata-kata Itu termasuk kufur tak? kufur lah, karena itu berhubungan dengan kaidah lagi. Gugur nggak amal Tidak. kita tak? Oke, Gugur nggak? kalau dosa syirik ini kan bukan syirik yang menyebabkan orang itu keluar dari neraka, keluar dari Islam. Ya, dia tobat gitu. Dosa. Ya, kalau terus menerus nanti bisa menyebabkan ini keluar dari Islam. Agama semua baik. Sebaik semua itu Tuhan mereka itu. Ganti-gantian gitu ya. Ganti-gantian. Gak ada lah. Apa yang agama yang benar itu Islam. Mesti ditanam tuh prinsip namanya. Kalau agama semuanya benar, tapi yang prinsip namanya. Kalau kita jelekin agama dia, itu nggak dosa ya? Jangan dong. Karena itu keyakinan mereka. Oh, Ya. Nah, kemudian ingkar janji, itu termasuk tuh. Ingkar janji, ya, termasuk. Terus sukhiyah, memperolok-olok, ngejek, memaki, macam-macam lah. Kita bisa paham lah itu ya. Nah, itu kita sudah jaga sudah. lidah, ya, lisan. Lisan itu asalnya lidah, cuma di sini masuk pengaruhnya, ya ini omongan. Agak, ya. Ya betul-betul si bos lapang dada ya. Lapang lada terus. Dari lapang. Dada lapang ya. Ya ini. Kankernya nggak hilang-hilang. Dari lapang hati sempit. Kesel ya omongannya. Ya. Ada yang tanya enggak? Tutup. Hah? Tutup aja deh. Satu lagi hadis. Enggak, belum ditutup. Nanya. Satu lagi. Satu hadis bos. Oh, Satu lagi. Satu lagi. Ngantuk kali Ayat beres. hadis berapa tadi? Hadis berikutnya. 30 ya. Al hadis itu salatun. Hadis ke-30. An Abi Sa'labah al-Khushani, dari Abu Sa'labah al-Khushani,
Jusum ibni Nasir, Jusum bin Nasir radhiyallahu anhu, semoga Allah dia, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraida fala tubayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan beliau Allah telah membatas batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kamu melampauinya. Wa harama asya'a, dan Allah telah mengharapkan asya'a, perkara-perkara, falatan tahikuha, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya, jangan kamu mengerjakan. Wasakataan asya, dan Allah telah diam dari banyak perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat untukmu, ghairu nisyan, tidak lupa, fala tabahasu anha, maka jangan kamu membahasnya. Hadisun hasan, ini hadis hasan, rawahu Daruqutni, diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni wa ghairuh, dan lainnya. Pertama, Nabi katakan Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Apanya begini, kalau Allah perintah itu kan kewajiban kan, ya, masalah perintah itu wajib. Nah, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, yakni kerjakan. Kalau Allah perintah, Allah dan Rasulnya perintah, kerjakan, ya. Sebaiknya wahada, kan ada perkara begini, tadi di bawah itu yang didiamkan, itu di bawah itu ya, yang didiamkan dari perkara-perkara itu sebagai rahmat buat kamu, nggak lupa Allah, nggak luput. Fala tabahasu anha, jangan kamu bahas. Contoh, Nabi pernah yang berkhutbah tentang masalah haji. Haji itu telah diwajibkan atas kalian. Cukup Nabi ngomong gitu, boleh kerjain. Tapi sahabat tanya, setahun sekali kah? Tiap tahun kah? Nabi diam. Hampir 3 kali tanya begitu, Nabi diam. Boleh jawab sama Nabi, kalau saya katakan iya, niscaya wajib berhaji setiap tahun. Kalau lebih tahu kerjain, ya. Nanti kayak capek Yahudi, suruh sembelih sapi yang mana nih? Warna apa nih? Laki perempuan. Iya. Hampir-hampir orang itu tidak melakukan yang diperintah. Banyak sedikit kerjain gitu. Ya ada tanda tanya ya tadi. Iya, kebanyakan nanya, tinggal ngerjain gitu. Bukan nggak boleh nanya. Nanya jika kita perlu untuk bertanya, maka tanya, gitu ya. Nggak perlu untuk ditanyakan, jangan tanya, ya. Nanti bisa menyulitkanmu. Kayak tadi tuh kalau sahabat nanya sama Nabi, ya kan? Kalau dia kan wajib. Kalau Nabi ngomong iya. Nah, kemudian wahadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah membatas dengan batasan-batasan, fala ta'taduha, maka jangan kamu melampauinya, jangan melampaui batas, ya. Wa harama asya'a, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, fala tantahikuha, maka janganlah kamu memasukinya, jangan kamu mengerjakannya, ya. Itu. Jadi kata gini, kalau ada perintah kerjain, kalau ada larangan tinggalin. Itu aja prinsipnya. Prinsip agama kita itu sebenarnya. Ada perintah kita kerjakan, ada larangan kita tinggalkan. Ya. Kemudian wasakataan asya, dan dia Allah diam dari banyak perkara, rahmatan sebagai kasih sayang, lakum untuk kalian, Ironisian, tidak
lupa, Allah nggak luput, ya semuanya udah dijelaskan. Fala tabakhatu anha, maka janganlah kamu bahas tentangnya. Ya ini selalu bisa dipahami ya, mudah ya. Kalau kita beliin rokok orang sedekah nggak ada kan? Kategori sedekah apa enggak kalau kita beliin rokok? Ya, nanti kita tutup dulu ya kajiannya ya. Kita tutup dulu nanyanya nanti setelah kajian. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.